Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Sabahul khair, ya, sabahun nur. Kaifa halukum al-an? Bismillah ya. Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Oke, kita lanjutkan ya pelajaran kita tentang al-i'rabu wal bina'u, tentang baris yang berubah dan baris yang tetap. Al-i'rabu wal bina'u fil asma, berubah dan tetapnya isim-isim. Al-i'rabu wal bina'u fil asma, berubah dan tetap isim-isim yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniyin, ya. Isim itu terbagi menjadi isim mu'rab dan isim mabni, ya. Sekarang apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni? Nah, kita bahas ya. Al-mu'rabu, ya, isim yang mu'rab huwa adalah al-kalimatul lati yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mawqi'ihal i'rabi, ya. Yang disebut dengan mu'rab, isim mu'rab adalah kata yang berubah syaklu akhiriha, baris huruf akhirnya, bitaghayyuri mawqi'iha, dengan berubahnya kedudukannya dalam kalimat, ya. Jadi yang disebut dengan isim mu'rab adalah isim yang berubah baris huruf akhirnya dengan berubahnya kedudukannya, ya. Jadi kalau kedudukannya sebagai fa'il, barisnya marfu'. Kalau kedudukannya sebagai maf'ulun bih, barisnya mansub. Kalau kedudukan isim tersebut sebagai mubtada, barisnya marfu'. Kalau kedudukan isim tersebut setelah huruf jar, barisnya majrur. Nah, itulah yang disebut dengan isim mu'rab, ya. Isim yang baris akhirnya bisa berubah-ubah, ya. Berubah. I'rab ini artinya bisa berubah. Walina'khudha ala dzalik misalan, ya. Kita ambil contoh. Al-kitabu, kata al-kitabu. Saufa nasta'milu hadhil kalimata fil salasi jumalin. Kita akan menggunakan kata ini dalam 3 kalimat. Ya, kita akan menggunakan kata al-kitabu dalam 3 kalimat, ya, berikut. 1. Kata al-kitabu pada kalimat pertama kedudukannya sebagai mubtada, ya. Kita baca al-kitabu shadiqun wafiyun. Buku itu adalah teman yang setia, ya. Buku adalah teman yang setia. Ala akhiriha dhammah. Nah, baris akhirnya adalah dhammah. Baris huruf akhir al-kitabu dhammah, karena kedudukannya sebagai mubtada. Kalimat yang kedua, innal kitaba shadiqun wafiyun. Sesungguhnya buku itu adalah teman yang setia. Ala akhiriha fathah, baris akhirnya adalah fathah.
nih, al-kitaba. Mengapa fathah? Karena kedudukannya sebagai isim inna, ya, sebagai isim inna. Ingat pekerjaan inna? Apa pekerjaan inna kemarin? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, jadi isim inna barisnya mansub, ya, mansubnya di sini dengan fathah. Sudah berubah kan barisnya kan? Nah, kalimat yang ketiga, fil kitabi mawdu'atun mufidatun. Di buku ada materi-materi yang bermanfaat, ya, ada judul-judul yang bermanfaat. Tahta akhiriha kasroh, di bawah huruf akhirnya barisnya kasroh. Ini al-kitabi. Mengapa al-kitabi baris huruf akhirnya kasroh? Karena diawali oleh huruf jar, ya, kedudukannya menjadi isim majrur. Nah, itulah yang disebut dengan isim mu'rab. Isim yang berubah-ubah baris, isim yang dapat berubah baris huruf akhirnya, ya. Kalau isim mabni, isim yang tidak berubah, itu lawannya mu'rab dan mabni. Kalau mu'rab bisa berubah, kalau mabni tetap alias tidak bisa berubah baris huruf akhirnya. Nanti kita bahas. Sekarang yang mu'rab. Nah, sudah paham yang mu'rab? Ya. Jadi isim sesuai dengan barisnya dia ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab isim yang bisa berubah baris huruf akhirnya, sedangkan mabni adalah isim yang tetap atau tidak bisa berubah baris huruf akhirnya. Nah, kita lanjutkan. Wa fil i'rabi naqul, ya. Dalam i'rab, ya, kita mengatakan al-kitabu fil misalil awal. Kata al-kitabu dalam contoh yang pertama, kedudukan i'rabnya, ya, kedudukannya adalah sebagai mubtada. Mubtada marfu'un. Ya, ingat mubtada itu selamanya dia marfu'. Mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Kemudian al-kitabu fil misali tsani, buku pada contoh kedua, ya. Apa kedudukannya? Sebagai isim inna, ya, sebagai isim inna. Mansubun, isim inna itu dia barisnya mansub. Ya ilah ilallah. Nah, isim inna mansub, ya. Wa alamatu nasbihil fathah, dan tanda baca nasabnya adalah fathah. Al-kitabu fil misali tsalis, sedangkan kata al-kitab pada contoh yang ketiga kedudukannya sebagai ismun majrurun, sebagai isim majrur. Wa alamatu jarrihil kasroh, dan tanda baca jarnya adalah kasroh, ya. Sekarang udah selesai al-mu'rab, paham ya al-mu'rab ya? Al-mu'rab adalah kata yang bisa berubah baris akhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Sekarang al-mabni. Al-mabni. Apa tadi al-mabni? Iya, tetap atau tidak berubah baris akhirnya, ya. Al-mabni huwa, mabni adalah al-kalimatul lati la yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mawqi'ihal i'rabi, bal tadullu ala suratin wahidatin, ya. Mabni adalah kata yang tidak berubah baris akhirnya dengan perubahan kedudukannya, bahkan akan tetapi, ya, bahkan tadullu ala suratin wahidatin, ya, tapi dia selalu tetap dalam satu bentuk, ya, selalu dalam satu bentuk. Jadi baris akhirnya itu nggak berubah, nggak jadi fathah, nggak jadi kasroh, nggak jadi dhammah, ya, tetap dia barisnya,
sesuai dengan bentuk asalnya, ya. Ala suratin wahidatin, sesuai tetap dalam satu bentuk, ya, bentuknya baris akhirnya tidak berubah. Hadza. Nah, kita ambil contohnya ya. Hadza, kata hadza. Apa arti hadza? Ini, ya. Hadza. Nah, saufa nasta'milu hadhil kalimata fi salasi jumal. Ya, kita akan menggunakan kata ini dalam 3 kalimat. Hadza. Kalimat yang pertama, hadza tabibun mudarrabun. Ini adalah dokter yang terlatih. Ini adalah dokter yang terlatih. Nah, kata hadza di sini waqa'at mubtada. Waqa'at mubtada. Kedudukannya sebagai mubtada. Ya. Biasanya kan mubtada kan marfu', ya kan? Nah, tapi berhubung dia adalah isim mabni, makanya barisnya enggak berubah jadi marfu'. Barisnya tetap dalam bentuk aslinya, hadza. Nah, ya, dia nggak berubah jadi marfu' meskipun kedudukannya adalah mubtada. Yang kedua, syakartu hadzat tabibal mudarraba. Saya berterima kasih kepada dokter yang terlatih ini. Ya, kedudukan hadza di sini sebagai waqa'at maf'ulan bih, keduduk terletak sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Berubah enggak barisnya? Biasanya maf'ulun bih barisnya apa? Mansub, ya kan? Nah, berubah enggak barisnya? Ya, tetap, barisnya tetap. Yang ketiga, salamtu ala hadzat tabibil mudarrabi. Saya mengucapkan salam pada dokter yang terlatih ini. Ya. Hadza kedudukannya sebagai isim majrur, ya. Waqa'at ba'da harfin jar, terletak setelah huruf jar, ya. Barisnya berubah enggak? Enggak, barisnya enggak berubah, tetap, ya. Nah, sekarang lahid, perhatikan anna kalimata hadza akhazat syaklan wahidan, ya. Akhazat syaklan wahidan, tetap barisnya hanya satu, tetap dalam satu baris, fi jami'il halat, dalam seluruh keadaan, baik dalam keadaan rafa', ya, nasab dan jar, ya, barisnya tetap tidak berubah. Walam yataghayyar syaklu akhiriha, tidak berubah baris huruf akhirnya. Wa hakadza jami'ul kalimatil mabniyati. Jadi seperti inilah seluruh bentuk kalimat, seluruh kata mabni, ya, seluruh kata mabni, ya, tidak berubah baris akhirnya. Nah, yang ba, ya, ini tadrib, latihan. Langsung yang ba. A'rif ma fawqal khatti. I'rabkanlah kata yang di atas garis. Apa katanya? Hadza alimun karramathud daulatu. Ini adalah seorang alim yang dimuliakan oleh negara. Hadzanya kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Karramatid daulatu hadzal alimah. Negara memuliakan orang yang alim ini. Kemudian sallamal hadiruna ala hadzal alami, ya, orang yang hadir mengucapkan salam kepada orang alim ini, ya.
Nah, yang kedua kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Kalimat yang ketiga hadzanya sebagai isim majrur. Ya. Sudah. Nah, sudah selesai tentang al-i'rab dan mabni. Sekarang lanjut alamatul i'rabi fil asma. Ya, alamat i'rab untuk isim, alamat i'rab isim. Tanqasimu alamatul i'rabi fil asma'i ila asliyatin wa far'iyatin. Ya. Tanda i'rab isim terbagi menjadi asliyah dan far'iyah. Artinya pokok ya, asliyah primer wa far'iyah sekunder. Ya, pokok dan yang ini baris asli dan baris apa kita bilang? Baris tambahan. Ya, baris tambahan. Asliyah ini baris asli, far'iyah baris tambahan. Ya, isim terbagi, tanda i'rab isim terbagi dua. Ada yang asliyah, ada yang far'iyah, ada yang asli dan ada yang tambahan. Ya, asliyah primer wa far'iyah sekunder. Wahaya bina nata'arrafu ala hadhil alamati min khilalil jadwalil ati. Nah, sekarang ayo kita mengetahui, ayo kita mengenal tanda-tanda i'rab ini, ya. Alamatul asliyah, baris asli. Baris asli itu apa? Dhammah, ya. Rafa'an. Dhammah, baris aslinya yang pertama adalah dhammah. Terus apa lagi? Fathah. Terus kasrah. Nah, jadi baris asli ada dhammah, ada fathah dan ada kasrah, ya. Dalam ilmu nahunya apa dikenal kalau dhammah? Raf'an. Kalau fathah dikenal nasban. Kalau kasrah jarran. Ya. Misaluha, contohnya at-tilmidul mu'addibu mahbubun. At-tilmidul mu'addibu mahbubun. Murid yang beradab itu disukai, ya. Murid yang beradab itu disukai. Mana barisnya? Ini dia, at-tilmidu. Ini mu'addibu, yang ini mahbubun. Semuanya dhammah, ya. Dhammah. Kemudian al-alamatul far'iyah, tanda yang cabang, ya. Kalau ini pokok, yang ini cabang. Tanda atau tambahan.
Ya, jadi asliyah itu asli, pokok, primer ya. Nah, far'iyah tambahan, cabang-cabang ilmu, cabang atau sekunder. Nah, itu dia arti far'iyah dan asliyah. Dan tanda yang far'iyah, alamatul far'iyah, ya, tanda yang tambahan atau tanda sekunder. Apa tandanya yang pertama? Alif. Ya, alif. Nah, kedudukannya apa? Bila dia raf'an ataupun nasban, dia pakai alif. Ya. Kapan alamat i'rab itu menggunakan alif? Nah, fil musanna, pada isim musanna. Pada isim musanna yang apa? Pada isim musanna yang marfu'. Ya. Contohnya, aqla'at ta'irotani, 2 pesawat itu berangkat, ya, take off. 2 pesawat itu take off, berangkat. Nah, 2 pesawat itu berangkat, pesawat itu kedudukannya sebagai apa? 2 pesawat berangkat, kedudukannya sebagai fa'il atau subjek. Ya, kedudukannya sebagai fa'il. Mengapa fa'il? Karena di sini ada fi'il. Ya, karena di sini ada aqla'at, ini adalah fi'il madhi. Kalau sudah ada fi'il berarti harus ada fa'il, harus ada subjek. Ini dia at-ta'irotani, dia adalah fa'il, dan fa'il itu dia barisnya marfu'. Ya, fa'il itu barisnya marfu', subjek itu dia barisnya marfu'. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda baca i'rabnya, wa alamatu raf'ihi alif, dan tanda baca rafa'nya adalah alif. Jadi enggak dhammah. Ya. Kalau ini kan at-tilmizu mu'addibul mahbubun. Nah, ini marfu', ya. At-tilmizu mubtada marfu', al-mu'addibunya na'at kan mengikuti baris man'ut, at-tilmizunya man'ut, ya. Karena mubtada marfu', maka na'atnya juga ikut marfu'. Mahbubun khobar itu marfu', tapi marfu'nya dia dengan dhammah. Ya. Berbeda dia dengan isim musanna. Kalau ini kan isim mufrad, at-tilmizu mufrad, al-mu'addibu mufrad, mahbubun juga mufrad. Nah, kalau dia isim mufrad, ya marfu'nya dia dengan dhammah, tanda baca rafa'nya dengan dhammah. Berbeda dengan isim musanna. Kalau isim musanna, ini kan kedudukannya at-ta'irotani sebagai fa'il. Fa'il itu marfu', ya. Tapi alamat rafa'nya dia enggak dengan dhammah lagi. Jadi dengan apa? Dengan alif. Mana alifnya? Ini di sini. Tani. Nah, di sini alifnya. Nah, ini alamat rafa'nya, tanda marfu'nya. Mengapa tanda marfu'nya bisa alif? Karena dia isim musanna, bukan isim mufrad. Kalau isim mufrad dia dhammah. Kalau isim musanna, tanda rafa'nya adalah alif. Ini letak alifnya, ya, alif. Paham sampai di sini? Ya, alamat i'rab. Nah, kemudian alamat i'rab fil asma'il khamsah nasban. Ya. Asma' khamsah alamat nasabnya juga pakai alif, ya. Contohnya, akramtu akhaka. Akramtu itu adalah fi'il dan fa'il. Apa artinya? Saya memuliakan. Sayanya fa'il, memuliakan predikat, ya, predikat. Akramnya fi'il, tunya fa'il. Akramtu, saya memuliakan. Terus akhaka sebagai apa? Akhokanya sebagai objek. Saya memuliakan saudaramu, ya, saya memuliakan abangmu. Saya memuliakan saudaramu. Nah, saudaramu di sini kedudukannya sebagai objek. Objek dalam bahasa Arab namanya apa? Maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih.
Nah, maf'ulun bih barisnya apa? Maf'ulun bih itu barisnya mansub selamanya. Ya, mansub. Maf'ulun bih mansubun. Wa alamatu nasbihi alif. Ya, wa alamatu nasbihi alif. Tanda baca nasabnya adalah alif. Ya. Biasa tanda baca nasab adalah fathah kalau dia baris asli. Ya. Nah, berhubung ini asma khamsah, tahu asma khamsah? Isim yang 5. Asma khamsah itu isim yang 5. Ya, isim yang 5 itu apa aja? Abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Isim yang 5 Ustazah. Iya, ini khusus. Jadi 5 isim ini disebut dengan asma khamsah dan dia punya tanda baca sendiri. Dia punya alamat i'rab sendiri, ya. Asma khamsah apa aja tadi? Ayah, abun, ayah, akhun, saudara laki-laki, hamun, ipar, fu, mulut, fu, kemudian zu, milik. Itu adalah asma khamsah, isim yang 5. Nah, isim yang 5 baris mansubnya, alamat nasabnya, alamat i'rab nasabnya adalah dengan alif. Di sini mana alifnya? Ini. Kho. Nah, ini alifnya. Ya. Jadi kalau kita mau mengatakan saya memuliakan ayahmu, akramtu abaka. Saya memuliakan iparmu, akramtu hamaka. Saya memuliakan mulutmu. Saya akram, ini contoh aja ya. Akramtu faka. Saya memuliakan pemilik kecantikan. Akramtu dza jamalin. Nah, itu dia isim yang 5. Ya, isim yang 5. Alamat i'rab nasabnya, ya, alamat nasabnya adalah dengan alif. Itu dia isim yang 5. Nah, sudah sampai di sini paham? Ya, insyaallah paham ya. Semoga Allah memudahkan kalian memahami. Sekarang yang kedua, kita bahas lagi baris asli. Apa baris aslinya? Fathah. Sekarang kita bahas tentang baris asli fathah. Alamatul asliyah, fathah. Ya, sudah baca ya? Innat tilmizal mu'addiba mahbubun. Sesungguhnya murid yang beradab itu disukai. Ya, mana fathahnya? Habis ini. Oh ya, 2 menit. Nah, mana fathahnya? Ini at-tilmizah al-mu'addibah. Ya. Mengapa dia alamat nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Sudah, isim mufrad. Sudah, yang kemudian kita bahas sekarang baris tambahannya, baris tambahan atau baris cabang, baris sekunder. Al-alamatul far'iyyah. Apa ya baris tanda cabangnya? Wow. Ya. Kapan dia wow? Fil asma'il khamsah, ya, pada asma khamsah. Asma khamsah. Asma khamsah yang dalam keadaan marfu'. Contohnya apa nih? Abuka dzu khuluqin. Ayahmu memiliki akhlak. Ayahmu memiliki akhlak. Abuka di sini ayahmu kedudukannya sebagai mubtada, ya, mubtada marfu'. Mubtada itu marfu' sampai hari kiamat, dia dalam barisnya selalu marfu'. Wa alamatu raf'ihi waw, dan tanda baca rafa'nya adalah waw. Ya, biasa kan kalau isim mubtada, contohnya kayak gini, ini kan mubtada ya. At-tilmizu mubtada. Mubtada dia dengan dhammah, ya. Kalau dia isim mufrad. Nah, berhubung dia asma khamsah, maka alamat rafa',
Alamat rofa'nya ya adalah waw. Ini kedudukannya sama mubtada marfu'un. Wa alamatu raf'ihi waw. Tanda baca rofa'nya adalah waw. Mengapa waw? Karena dia asma khamsah ya. Dzu khuluqin, dzu ini juga asma khamsah. Dzu artinya milik ya. Dzu di sini kedudukannya sebagai khobar. Nah, khobar marfu'. Wa alamatu raf'ihi waw, dan tanda baca rofa'nya adalah waw. Mengapa waw? Karena dia adalah asma khamsah. Baiklah anak-anak, ya sudah habis waktu kita ya. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi ya. Minggu depan tanggal berapa ya, berarti minggu ketiganya kita ulangan bulanan. Insyaallah minggu ketiga ulangan bulanan dan ujian praktek ya. Baik anak-anak ustazah ya. Syukran ala husni timamikun ya, terima kasih atas perhatian kalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.